Dilansir dari data Badan Pusat Statistika tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,7 juta jiwa penduduk. Nah, dengan jumlah 268,7 juta jiwa penduduk, Indonesia menempati peringkat keempat negara terbanyak di dunia. Nah, dengan banyak segitu pula, Indonesia sangat rentan terhadap permasalahan sosial. Salah satunya seperti masalah kependudukan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tak bisa kita pungkiri bahwa permasalahan sosial kerap kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik disengaja maupun tidak disengaja, permasalahan sosial menjadi penghambat bagi masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Para ahli banyak yang mendefinisikan tentang permasalahan sosial. Salah satunya ialah Profesor Dr. Surjono Sukanto, seorang ahli sosiologi Indonesia. Berangkat dari pengertian yang dikemukakan oleh Sukanto mengenai permasalahan sosial merupakan ketidaksesuaian unsur kebudayaan dalam masyarakat yang mampu menghambat hingga membahayakan tercapainya rencana maupun keinginan dari masyarakat tersebut. Nah, tentu permasalahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi yang menjadi faktor paling dominan serta paling berpengaruh penyebab terjadinya permasalahan sosial. Mungkin di antara kita ada yang bertanya mengapa faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan serta paling berpengaruh penyebab terjadinya permasalahan sosial. Karena faktor ekonomi mampu mempengaruhi seni-seni kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Ketika suatu negara mengalami guncangan ekonomi, baik itu deflasi maupun inflasi, maka negara tersebut akan mengalami PHK sehingga masyarakatnya banyak yang mengalami tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Yang kedua adalah faktor biologis. Nah, faktor ini biasanya disebabkan karena ketidaksesuaian ataupun ketidakstabilan dari kondisi masyarakat ataupun kondisi lingkungan yang berpotensi menyebabkan gangguan terhadap biologi dari masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh faktor biologisnya ialah penyebaran COVID-19 atau virus corona di Indonesia sejak awal tahun 2020. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan biasanya timbul karena ketidaksesuaian nilai, unsur, maupun norma yang terdapat dalam masyarakat dalam proses perubahan sosial ataupun pola masyarakat yang heterogen maupun multikultural. Contohnya ialah paham ateisme yang menolak tentang keberadaan Allah ataupun Tuhan dan dewa-dewi di dunia. Dan pengambilan hak milik kebudayaan lintas negara seperti konflik hak milik lagu daerah Rasa Sayang antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat adalah faktor psikologis, di mana faktor ini timbul karena ketidaksesuaian pemahaman kita atau pemahaman seseorang terhadap tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Faktor psikologis biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti teman sepermain atau lingkungannya, kurangnya perhatian dari orang tua, adanya gerakan non-separatis pemerintah, kemudian seksualitas yaitu transgender maupun homoseksual. Yang terakhir ialah masih kurang matangnya seorang anak dalam menentukan kemana pilihannya. Mungkin di sekitar kita juga seringkali terjadi permasalahan sosial, seperti masyarakat yang membuang sampah sembarangan ataupun kemacetan lalu lintas yang seringkali terjadi khususnya pada waktu jam-jam kerja. Nah, kali ini saya akan membahas permasalahan sosial dari sisi kependudukan tentang kesalahan pembangunan polisi tidur yang dapat membahayakan masyarakat Gang PD Pematang Siantar. Polisi tidur tersebut seringkali mendapatkan kritikan dari masyarakat karena telah menyusahkan masyarakat yang melewatinya. Hal yang paling ditakutkan ialah kepada anak-anak remaja yang sering ugal-ugalan melewati jalan tersebut. Sangat meresahkan warga sekitar karena itu mengganggu para pengendara sepeda motor apalagi yang mentalnya rendah. Ya, teman saya jatuh kakinya tidak. Alasannya? Ya, karena sangat mengganggu para pengendara. Jatuh nanti. Bagaimana pandangan Anda terkait polisi tidur yang ada di Bali?
masyarakat yang melalui jalan itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena kalau prosedur itu kan untuk memperlambat jalannya roda 2 ataupun roda 4, tapi sementara itu karena terlalu ketinggian bisa mengganggu kepada masyarakat yang melintasinya. Itu Sepanjang sampai saat ini sih memang belum, tapi mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi apa-apa. Kiranya dengan itu memang mudah-mudahan orang yang pernah melewatinya semakin berhati-hati. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembangunan polisi tidur tersebut menjadi permasalahan sosial karena dapat mengganggu aktivitas pengendara masyarakat Gang PD Kota Pematang Siantar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Saya Friska Bunga Sitorus dari kelas D reguler tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial, pamit undur diri dari video. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker. Salam sehat, salam jas merah, Horas.